Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sri Lestari. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari Prodi Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Di sini saya membuat video guna memenuhi nilai tugas besar dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu membuat analisis dari klarifikasi video Nadine Amiza di podcast Deddy Corbuzier. Dilihat dari kompas.com setelah viral di Twitter pada 19 Januari soal ucapan si kaya dan si miskin di podcast Deddy Corbuzier, akhirnya penyanyi Nadine Amiza ini memberikan klarifikasi lewat sebuah video. Nadine menjelaskan kronologis hingga permintaan maafnya. Nadine mengakui membuat kesalahan dengan ucapannya itu. Ia berkata, "Aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku bisa saja berhenti setelah kalimat pertama dan membiarkannya menjadi kalimat motivasi. Tapi memang sih mulut manusia yang emang kadang ceplas-ceplos ini nggak kekontrol." Diakui oleh Nadine. Ia mengaku malu bukan hanya karena opininya yang menjadi multitafsir, tapi juga karena sudah menyakiti hati banyak orang lain. Nah, daripada itu, saya akan membahas klarifikasi video soal Nadine Amiza ini dilatar belakangi dengan psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi melalui proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi yaitu proses penyerapan informasi yang datang dari luar melalui panca indera. Asosiasi ini adalah pengalaman dan kepribadian yang mempengaruhi proses sensasi. Persepsi itu berarti pemaknaan atau arti terhadap informasi yang masuk ke dalam kognisi manusia. Memori berarti stimulus yang telah diberi makna, direkam, dan disimpan di dalam otak manusia. Nah, selanjutnya yaitu berpikir. Berpikir ini adalah proses akumulasi dari proses sensasi, asosiasi, persepsi, dan memori yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Lihat dari video klarifikasinya, berarti komunikasinya bersifat irreversibel, di mana perilaku atau tindakan kita ini dalam sehari-hari ini termasuk sebuah peristiwa. Sebagai peristiwa, perilaku atau tindakan itu berlangsung dalam suatu waktu dan tidak bisa ditarik kembali. Bila kita mencubit tubuh teman kita, maka peristiwa dan konsekuensinya ini tidak bisa ditarik kembali. Yang bisa dilakukan adalah setelah peristiwa itu terjadi, hanya kita bisa meminta maaf atas tindakan tersebut. Senada dengan contoh yang tadi dari klarifikasi video Nadine Amiza, yaitu dalam komunikasi, sekali Anda mengirimkan pesan, Anda tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Hal ini terutama terasakan sekali bila kita mengirimkan pesan yang menyinggung perasaan orang lain. Meski orang tersebut telah memaafkan Anda, perasaannya mungkin tidak lagi sama dibandingkan ketika sebelum Anda menyinggung perasaannya. Sifat irreversible ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Prinsip ini mestinya menyadarkan kita bahwa kita harus terus berhati-hati untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Sebab efeknya yang tidak bisa kita tiadakan sama sekali, meski kita berupaya meralatnya, apalagi bila penyampaian pesan itu dilakukan untuk pertama kalinya. Dari komunikasi tersebut juga, kita tidak bisa mengatur bagaimana orang melakukan persepsi atau mempersepsikan apa yang telah kita sampaikan. Sekian sedikit pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.